Jemaat Gemim Immanuel Bahu kolom 26 dan juga kolom-kolom yang lain yang beribadah bersama-sama. Kabar baik bukan hari ini? Karena itu, mari torang dengan penuh semangat akan memuji Tuhan dan memulaikan ibadah ini dengan menyanyi bersama-sama, Bapa, ku datang padamu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau memberkati kami dan memberi kami kesempatan untuk beribadah bersama. Karena itu, Tuhan pimpin ibadah kami. Tuhan berkati kami semua, sehingga kami boleh mengikuti ibadah sampai selesai dengan segala baik. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami buka ibadah kami hari ini. Amin. Nah, sekarang teman-teman semua, orang akan memuji Tuhan, menyanyi dengan gerakan, dengan riang gembira dan penuh semangat. Karena itu, ayo berdiri, orang menyanyi lagu Tuhan sayang kita semua. Tuhan sayang kita semua, Tuhan cinta kita semua. Seluruh bumi angkat suaramu, nyanyi bagi Dia. Tuhan sayang kita semua, Tuhan cinta kita semua. Seluruh bumi angkat suaramu, nyanyi bagi Dia. Hai hai kamu yang di barat, hai hai kamu yang di timur, ingat kasih dan sayangnya, puji bagi Dia. Hai hai kamu yang di selatan, hai hai kamu yang di utara, ingat kasih dan sayangnya, puji bagi Dia. Teman-teman masih tetap berdiri ya. Kita akan terus memuji Tuhan, menyanyi dengan gerakan. Karena itu, mari orang lakukan dengan penuh semangat, oke? Kita menyanyi lagi lagu Aku dan Kamu Sama di Mata Tuhan. Tuhan Yesus sayang patorang semua. Yuk, menyanyi bersama. Aku dan kamu sama di mata Tuhan, tak ada yang beda, tak satu pun beda. Aku dan kamu sama di mata Tuhan, karena Tuhan Yesus sayang kita semua. Yang besar, yang kecil, yang tinggi, yang pendek, yang hitam, yang putih, semuanya, semuanya, karena aku dan kamu sama di mata Tuhan. Aku dan kamu sama di mata Tuhan, tak ada yang beda, tak satu pun beda. Aku dan kamu sama di mata Tuhan, dan Tuhan Yesus sayang kita semua. Teman-teman, belum capek kan? Orang masih akan tetap menyanyi dengan gerakan. Orang menyanyi sama-sama lagu It's a Great Day to Praise the Lord.
Waktunya yang terbaik, orang akan memuji Tuhan. It's a great day to praise the Lord. It's a great day to praise the Lord. It's a great day to praise the Lord. Walking in the light of the world. Walk, walk, walk in the light. Walk, walk, walk in the light. Walk, walk, walk in the light. Walking in the light of the Lord. It's a great day to praise the Lord. It's a great day to praise the Lord. It's a great day to praise the Lord. Jumping in the light of the Lord. Jump, jump, jump in the light. Jump, jump, jump in the light. Jump, jump, jump in the light. Jumping in the light of the Lord. It's a great day to praise the Lord. It's a great day to praise the Lord. It's a great day to praise the Lord. Shaking in the light of the Lord. Shake, shake, shake in the light. Shake, shake, shake in the light. Shake, shake, shake in the light. Shaking in the light of the Lord. It's a great day to praise the Lord. It's a great day to praise the Lord. It's a great day to praise the Lord. Walking, jumping, shaking of the Lord. Walking, jumping, shaking in the light. Walking, jumping, shaking in the light. Walking, jumping, shaking in the light. Walking, jumping, shaking of the Lord. Nah teman-teman, sebelum orang lanjut untuk terus memuji Tuhan dan juga akan mendengarkan cerita dari Alkitab, saat ini ada ayat hafalan minggu lalu. Diberi kesempatan kepada teman-teman untuk menghafal ayat hafalan minggu yang lalu. Caranya membuat video dengan teman-teman sementara menghafal dan dikirimkan di grup WA Anak Sekolah Minggu Kolom 26. Oke? Masih ingat kan ayat hafalannya? Terdapat dalam Hakim-Hakim 11 ayat 1a. Hakim-Hakim 11 ayat 1a. Adapun Yeftah, orang Gilead itu adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa. Hakim-Hakim 11 ayat 1a. Nah teman-teman, sekarang orang akan menyiapkan hati dan pikiran untuk mendengarkan cerita firman Tuhan di minggu ini. Karena itu, torang akan meminta Roh Kudus menolong torang untuk bisa mendengarkan cerita dengan baik. Tapi sebelumnya, mari torang menyanyi untuk berdoa. Itu lagu ALKITAB. Bacanya apa teman-teman? Ya, betul sekali. Alkitab. Mari nyanyikan lagu ini untuk menyiapkan hati dan pikiran kita, berdoa, membaca, dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami akan belajar dari cerita firman Tuhan dalam Alkitab. Berkati kami semua supaya kami mengerti kehendak firman Tuhan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Teman-teman, sekarang kita akan membaca Alkitab
yang terdapat di dalam Hakim-Hakim 13 ayat 1 sampai 24. Orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Filistin 40 tahun lamanya. Pada waktu itu, ada seorang dari Zorah, dari keturunan orang Dan, namanya Manoah. Istrinya mandul, tidak beranak. Dan malaikat Tuhan menampakkan diri kepada perempuan itu, dan berfirman kepadanya, demikian. Memang engkau mandul, tidak beranak, tetapi engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Oleh sebab itu, peliharalah dirimu. Jangan minum anggur atau minuman yang memabukkan, dan jangan makan sesuatu yang haram. Sebab engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Kepalanya takkan kena pisau cukur, sebab sejak dari kandungan ibunya, anak itu akan menjadi seorang nazir Allah. Dan dengan dia akan mulai penyelamatan orang Israel dari tangan orang Filistin. Kemudian perempuan itu datang kepada suaminya dan berkata, telah datang kepadaku seorang abdi Allah, yang rupanya sebagai rupa malaikat Allah, amat menakutkan. Tidak kutanyakan dari mana datangnya, dan tidak juga diberitahukannya namanya kepadaku. Tetapi ia berkata kepadaku, engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Oleh sebab itu, janganlah minum anggur atau minuman yang memabukkan, dan janganlah makan sesuatu yang haram. Sebab sejak dari kandungan ibunya sampai pada hari matinya, anak itu akan menjadi seorang nazir Allah. Lalu Manoah memohon kepada Tuhan. Katanya, ya Tuhan, berilah kiranya abdi Allah yang kau utus itu datang pula kepada kami dan mengajar kami apa yang harus kami perbuat kepada anak yang akan lahir itu. Maka Allah mendengarkan permohonan Manoah, sehingga malaikat Allah datang pula kepada perempuan itu, ketika ia duduk di padang, dan ketika Manoah suaminya itu tidak ada bersama-sama dengan dia. Kemudian perempuan itu segera berlari, memberitahukan kepada suaminya, katanya kepadanya, orang yang datang kepadaku baru-baru ini menampakkan diri pula kepadaku. Lalu bangunlah Manoah dan mengikuti istrinya. Setelah sampai kepada orang itu, berkatalah ia kepadanya, Engkaukah orang yang telah berbicara kepada perempuan ini? Jawabnya, benar. Lalu kata Manoah, Dan apabila terjadi yang kau katakan itu, bagaimanakah nanti cara hidup anak itu dan tingkah lakunya? Jawab malaikat Tuhan itu kepada Manoah, Perempuan itu harus memelihara diri terhadap semua yang kukatakan kepadanya. Janganlah ia makan sesuatu yang berasal dari pohon anggur. Anggur atau minuman yang memabukkan tidak boleh diminumnya, dan sesuatu yang haram tidak boleh dimakannya. Ia harus berpegang pada segala yang kuperintahkan kepadanya. kata Manoah kepada malaikat Tuhan itu. Perkenankanlah kami menahan engkau di sini, supaya kami mengolah anak kambing bagimu. Tetapi jawab malaikat Tuhan itu kepada Manoah, Sekalipun engkau menahan aku di sini, hidanganmu itu tidak akan kumakan. Tetapi jika engkau hendak mengolahnya menjadi korban bakaran, persembahkanlah itu kepada Tuhan. sebab Manoah tidak mengetahui bahwa dia itu malaikat Tuhan. Kemudian berkatalah Manoah kepada malaikat Tuhan itu, Siapakah namamu? Sebab apabila terjadi yang kau katakan itu, maka kami hendak memuliakan engkau
Tetapi jawab malaikat Tuhan itu kepadanya, Mengapa engkau juga menanyakan namaku? Bukankah nama itu ajaib? Sesudah itu Manoah mengambil seekor anak kambing dan korban sajian, lalu mempersembahkannya kepada Tuhan di atas batu. Lalu diperbuatnya keajaiban, sementara Manoah dan istrinya memandanginya. Sedang nyala api itu naik ke langit dari mezbah, maka naiklah malaikat Tuhan dalam nyala api mezbah itu. Ketika Manoah dan istrinya melihat hal ini, sujudlah mereka dengan mukanya sampai ke tanah. Sejak itu malaikat Tuhan tidak lagi menampakkan diri kepada Manoah dan istrinya. Maka taulah Manoah bahwa dia itu malaikat Tuhan. Berkatalah Manoah kepada istrinya, Kita pasti mati, sebab kita telah melihat Allah. tetapi jawab istrinya kepadanya, Seandainya Tuhan hendak membunuh kita, maka tidaklah Ia menerima korban bakaran dan korban sajian dari tangan kita. Dan tidaklah Ia memperlihatkan semuanya itu kepada kita. Dan tidaklah Ia memperdengarkan hal-hal yang demikian kepada kita pada waktu sekarang ini. Lalu perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki dan memberi nama Simson kepadanya. Anak itu menjadi besar dan Tuhan memberkati dia. Teman-teman, tadi kita sudah membaca Alkitab. Dan sekarang, ayo kita saksikan video cerita berikut ini. Adik-adik yang diberkati Tuhan, cerita Alkitab kita judulnya Lahirnya Simson. Nah, siapa yang belum kenal sama Simson? Pasti ada yang sudah dengar cerita tentang Simson, yaitu orang yang sangat kuat, terkuat dan paling kuat. Tapi tahukah adik-adik bahwa Simson jauh-jauh hari sebelum dia lahir, dia sudah dipersiapkan oleh Tuhan untuk menjadi nasir Allah. Seorang yang bernama Manoah bersama-sama dengan istrinya tidak punya anak. Tetapi karena kuasa Tuhan, maka malaikat Tuhan datang menyampaikan pesan bahwa mereka akan mempunyai anak. Tetapi ada berbagai aturan yang harus mereka taati, yaitu ibunya tidak boleh makan anggur, minum minuman anggur, dan juga harus menjaga dirinya untuk tetap kudus selama dia mengandung. Si ibu ini menyampaikan bagaimana pesan yang dia terima dari malaikat Tuhan kepada suaminya Manoah, dan suaminya ingin agar malaikat Tuhan itu datang lagi menjumpai mereka. Dan malaikat itu datang kembali untuk kedua kalinya kepada istri Manoah. Lalu Manoah datang juga untuk berjumpa bersama. Mereka bercakap-cakap dan bertanya apa yang harus mereka lakukan saat anak itu lahir. Dan si malaikat dengan tegas berkata bahwa anak itu tidak boleh minum minuman anggur dan minuman yang memabukkan, juga tidak boleh makan makanan yang haram, dan tidak boleh mencukur atau memotong rambutnya. Karena sudah sejak dari kandungan, anak itu akan menjadi nasir Allah atau orang yang dipakai untuk memuliakan nama Tuhan. Nah, adik-adik, karena ketaatan pada perintah malaikat itu, maka lahirlah Simson. Selama mereka mengasuh Simson, mereka pun tetap taat, mematuhi semua apa yang dikatakan oleh malaikat. Belajar dari cerita kita, maka
Sebagai anak-anak juga, torang harus taat kepada perintah orang tua, perintah Tuhan yang ada di dalam Alkitab. Karena torang juga dipersiapkan untuk menjadi alat, menjadi orang yang berguna untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena itu, torang harus selalu bersyukur karena torang sejak dari kandungan dipersiapkan oleh Tuhan untuk memuliakan Dia. Karena itu harus selalu taat dan setia kepada orang tua, kepada perintah Tuhan, dan juga kita harus selalu rindu untuk beribadah kepada Tuhan. Demikian cerita firman Tuhan hari ini, dan ada ayat hafalan untuk kita yang terdapat di dalam Amsal 13 ayat 13b. Bunyinya, tetapi siapa yang taat kepada perintah akan menerima balasan. Sekali lagi, Amsal 13 ayat 13b. Tetapi siapa yang taat kepada perintah akan menerima balasan. Amsal 13 ayat 13b. Yang mau menghafal, silahkan memposting video sementara menghafal di grup WhatsApp Anak Sekolah Minggu kolom 26. Wah, teman-teman, bagus sekali ya ceritanya tentang Simpson yang dipersiapkan oleh Tuhan sebelum dia lahir. Tentu kita semua juga bersyukur karena kita diciptakan dengan sangat sempurna oleh Tuhan sejak dari kandungan ibu kita. Karena itu, mari kita menyanyi bersama-sama lagu Yesusku Luar Biasa. Lihatlah tubuhku dicipta amat sempurna. Otakku berpikir hasilkan sebuah karya. Yesusku luar biasa, aku pun luar biasa. Yesusku luar biasa, kau bisa karena Dia. Pendiam periang semua kan dipakainya, asal kau berikan hatimu hanya bagi Dia. Yesusku luar biasa, aku pun luar biasa. Yesusku luar biasa, kau bisa karena Dia. Nah teman-teman, saat ini kita akan mengumpulkan persembahan. Siapkan hati kita, siapkan persembahan kita, tetapi yang terutama adalah sikap hati kita mau mempersembahkan hidup kita untuk memuliakan nama Tuhan. Karena itu teman-teman, gunakan semua waktu kita dengan baik. Belajar, bermain, dan juga beribadah. Mari kita nyanyikan lagu untuk mempersembahkan persembahan kita. Kita nyanyi bersama, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan namamu,
akan nyanyi bersama-sama lagu Yesus Sahabatku. Yesus sahabatku, kau mati bagiku, besarlah kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku, sampai ku besar nanti, sampai di surga nanti, kan ku ingat selalu Yesus sahabatku dan Tuhanku. Mari berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena kami boleh terus beribadah sekolah minggu di hari ini. Terima kasih untuk puji-pujian yang boleh kami nyanyikan, gerakan-gerakan lagu yang boleh kami ikuti. Terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami dengarkan dan pelajari bersama hari ini. Berkati kami agar kami boleh melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, sertai kami di sepanjang minggu yang baru yang akan kami jalani. Juga berkati mama dan papa kami, keluarga besar kami, saudara-saudara kami. Berikan kesehatan, kekuatan, lindungi mereka, dijauhkan dari terpaparnya virus corona. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Tuhan terus memberkati semua anak-anak sekolah minggu kolom 26, keluarga kami masing-masing, dan juga Tuhan terus memberkati gereja kami, sehingga nama Tuhan yang dipuji, yang dimuliakan. Persembahan yang sudah kami siapkan untuk dikumpulkan dan dipersembahkan kepada Tuhan, Tuhan kiranya memberkati semua itu, sehingga nama-Mu yang dimuliakan. Lebih khusus dalam pelayanan sekolah minggu kolom 26 dan juga sekolah minggu Jemaat Gemim Immanuel Bahu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan kehidupan kami dalam tangan-Mu. Tuhan berkati terus kami semua, tapi kami mengingat ada saudara-saudara, teman-teman kami yang sakit. Kiranya Tuhan memulihkan, menyembuhkan mereka, memberkati semua usaha pengobatan yang mereka lakukan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kami memohon dan senantiasa mengucap syukur. Amin. Teman-teman, Tuhan akan menutup rangkaian ibadah hari ini. Segala berkat yang diterima sepanjang beribadah, biarlah menjadi bagian torang semua, dan bisa torang lanjutkan, torang teruskan untuk orang lain yang ada di sekitar kita, dan untuk semua orang yang ada di dalam rumah kita. Mari kita berdiri dan kita akan menyanyi lagi lagu penutup yang mengajak petorang untuk selalu peduli dengan teman-teman yang ada di sekitar kita, karena peduli itu tanda kasih. Coba lihat di sana, ada apa ya? Ada teman yang butuh uluran tangan kita, uluran tangan kita. Coba lihat di sana, ada apa ya? Ada teman yang perlu ditolong, ditolong.
Ayo jalan teman-teman, Tuhan Yesus bersamamu. Sayangi teman siapapun dia, peduli itu tanda kasih. Teman-teman, sampai di sini ibadah kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati orang semua yang beribadah dengan sungguh-sungguh kepadanya, memberkati orang semua di sepanjang hari ini dan di sepanjang minggu yang akan orang jalani. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Sampai jumpa minggu depan. Ada Power Ranger, ada Doraemon, Satya baja hitam, orang bilang dia hebat. Ada Gatot Kaca,